Pasien demam berdarah di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Terhitung hingga hari ini terdapat 84 kasus. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi pada periode sebelumnya di tahun 2021. Menurut pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, saat ini pasien dirawat di RSUD TC Healers Maumere berjumlah 17 orang yang didominasi oleh anak-anak. Dengan kondisi ini pihak Pemkab Sika mulai melakukan fogging di rumah-rumah warga, terutama di wilayah yang memiliki banyak kasus DBD, yakni di Kecamatan Alok Timur. Dinas Kesehatan dan Dukcapil Provinsi NTT mencatat jumlah kasus demam berdarah di NTT periode 1 sampai 24 Januari 2022 sebanyak 573 kasus. Kasus DBD tersebar di 19 kabupaten dan kota. Kasus tertinggi di Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah 138 kasus, disusul Kota Kupang 112 kasus dan Sumba Barat Daya 63 kasus. Dan untuk mengetahui situasi kasus demam berdarah di Nusa Tenggara Timur, sudah ada jurnalis Kompas TV Edi Olin di Kupang, NTT. Edi, selamat siang. Ratusan kasus demam berdarah sudah menyebar di kabupaten dan juga kota di NTT. Lalu bagaimana dengan penanganan para pasien? Ya, baik. Selamat siang, Woro dan juga saudara. Sesuai data yang kami terima siang tadi dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga tanggal 24 Januari kemarin, jumlah kasus demam berdarah dengue di Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak 573 kasus dengan jumlah kematian 2 kasus yang terdapat di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Sika. Nah, Woro, untuk penanganannya sejauh ini memang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri belum mengeluarkan atau menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa untuk menangani kasus demam berdarah ini. Namun pada pekan lalu, Gubernur NTT Victor Bungpidu Leskodat telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTT untuk mengantisipasi kasus demam berdarah. Hal ini dilakukan karena sejauh ini para pasien yang terpapar atau positif demam berdarah itu sebagian besarnya menjalani perawatan jalan di berbagai rumah sakit di NTT. Sementara untuk pasien yang menjalani rawat inap itu hingga hari ini tidak lebih dari 25 pasien atau 25 orang. Nah, ini artinya jumlah keterisian di rumah sakit untuk khusus pasien DBD masih relatif kecil. Waro. Lalu kemudian itu tadi langkah yang kemudian diingatkan oleh pemerintah belum menetapkan KLB, tapi apa langkah-langkah konkret lainnya untuk mengantisipasi seperti fogging yang mungkin sudah saat ini dilakukan, apakah sudah cukup merata dilakukan di daerah-daerah khususnya yang banyak terjadi peningkatan kasus DBD? Edi. Ya, Waro. Memang sejak pekan lalu langkah konkret telah ditempuh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mendistribusikan logistik demam berdarah ke seluruh kabupaten dan kota di NTT. Logistik demam berdarah yang telah didistribusikan tersebut berupa ABT, insektisida, dan alat semprot untuk digunakan para petugas mengantisipasi DBD di wilayah masing-masing. Dan seperti pantauan kami di Kota Kupang maupun di Kabupaten Sika, para petugas telah turun ke lapangan untuk melakukan fogging maupun membagikan ABT kepada masyarakat guna mencegah semakin meningkat dan meluasnya kasus demam berdarah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Waro. Nah, untuk sosialisasi terkait dengan kebersihan ini ada kaitannya juga mungkin dengan lingkungan, Edi. Apakah juga digencarkan oleh pemerintah? Mungkin sambil merangkul pemimpin-pemimpin daerah atau kepala-kepala warga gitu, seperti itu? Nah, untuk sosialisasi pencegahan demam berdarah sejak akhir 2021 lalu, pemerintah provinsi telah membuat surat edaran juga kepada pemerintah kabupaten kota dan diturunkan ke pemerintah kelurahan maupun tingkat desa untuk mensosialisasikan tentang pencegahan demam berdarah dengan mengimbau seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan menerapkan pola 3M di lingkungan masing-masing. Woro. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Edi Olin dari Kupang, Nusa Tenggara Timur terkait dengan peningkatan kasus DBD, jumlahnya ada 573
kasus dengan jumlah 2 kematian. Terima kasih Edi.